Oke, baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Tadeus Pascal Taring Arlaka dengan NIM 311-19104, mahasiswa Universitas Widya Mandira Kupang dengan jurusan Ekonomi Pembangunan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan sistem pengupahan di Indonesia selama COVID-19. Yang pertama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan di masa pandemi virus corona ini, gubernur diminta melaksanakan perlindungan pengupahan bagi pekerja atau buruh. Selain itu, pemerintahan daerah pun diminta untuk mengupayakan pencegahan, penyebaran, dan penanganan kasus terkait COVID-19 di lingkungan kerja. Hal itu tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang perlindungan buruh atau pekerja dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang ditandatangani oleh Ida Fauzia pada 17 Maret 2020 lalu. Dalam surat edaran itu, salah satunya berisikan tentang aturan ketentuan gaji karyawan yang dibayarkan oleh perusahaan. Adapun isi surat edaran tersebut adalah sebagai Widya Mandira Kupang jurusan Ekonomi Pembangunan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan sistem pengupahan di Indonesia selama COVID-19. Yang pertama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan di masa pandemi virus corona ini, gubernur diminta melaksanakan perlindungan pengupahan bagi pekerja atau buruh. Selain itu, pemerintahan daerah pun diminta untuk mengupayakan pencegahan, penyebaran, dan penanganan kasus terkait COVID-19 di lingkungan kerja. Hal itu tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang perlindungan buruh atau pekerja dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang ditandatangani oleh Ida Fauzia pada 17 Maret 2020. Dalam surat edaran itu, salah satunya berisikan tentang aturan ketentuan gaji karyawan yang dibayarkan oleh perusahaan. Adapun isi surat edaran tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, bagi pekerja atau buruh yang dikategorikan sebagai ODP, orang dalam pengawasan COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh. Yang kedua, bagi pekerja atau buruh yang dikategorikan suspek atau terduga COVID-19 dan diisolasi atau dikarantina menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa isolasi atau karantina. Yang ketiga, bagi pekerja atau buruh yang tidak masuk kerja karena penyakit COVID-19 yang dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan. Yang keempat, bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah daerah masing-masing dalam mencegah dan menanggulangi COVID-19 sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja buruhnya tidak masuk kerja dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja buruh. Lebih lanjut, Ida menjelaskan surat edaran ini diterbitkan dengan mempertimbangkan meningkatnya penyebaran virus COVID-19 di beberapa wilayah Indonesia dan memperhatikan pernyataan resmi WHO yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global.
Adapun langkah tersebut diantaranya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, menyebarkan informasi kepada semua jajaran organisasi dan pihak terkait yang berada di wilayah pembinaan dan pengawasannya, mendata dan melaporkan ke instansi terkait setiap kasus atau yang patut diduga kasus COVID-19 di tempat kerja dan memerintahkan kepada pimpinan perusahaan untuk melakukan antisipasi penyebaran COVID-19 pada pekerja atau buruh dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan antara lain perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program K3 pemberdayaan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Sekian dari saya. Terima kasih.